Wa qawluhu la tatakallaman. Dawuh si musannif la tatakallaman, jangan sekali-kali ngobrol pada subuh ila akhir. Itu adalah bayanun li kayfiyyati istighalihi bil wirdi. Itu penjelasan tentang kaifiyah, tata cara bagaimana orang sibuk mengisi waktu pada subuh bil wirdi dengan wirid. Ay maksudnya wa kaifiyatuhu alla tatakallama fi hadzal waqti. Kaifiyah caranya wirid adalah hendaknya kamu tidak omong-omongan, tidak ngobrol pada waktu ba'da subuh ini. Wa antakuna mustaqbilan lil qiblah. Dan hendaknya kamu menghadap ke arah qiblat. Wa muraqiban, dan hendaknya kamu senantiasa muraqabah. Hati itu sadar, merasa terus diawasi Gusti Allah. Wal muraqabatu ilmul qalbi binadharillah. Muraqabah adalah hati mengetahui bahwa Allah melihat, ilaika melihat kepadamu. Wa muhallilan, juga dengan membaca tahlil. Ay maksudnya qailan, membaca, mengucap apa? La ilaha illallah ala tariqati, dengan cara, ay maksudnya al kaifiyati, dengan kaifiyah tata cara, al ma'hudati, yang itu sudah dikenal lil masyayikh, oleh para syekh. Ada pondok yang baca ping 105, itu biasanya yang thariqah qadiriyah. Ada yang baca ping 100, itu aja, itu umum. Ada yang baca ping 40 kali, itu rodok kesusu. Ono sing maca ping 33 lumayan. Ono sing ping 10 boleh selak ono Barcelona. Nafa'a, semoga memberi manfaat kepada kita Allahu Allah biturabi aqdamihim, lantaran debu yang pernah terinjak kaki para masyayikh itu. Makanya sesekali sowan ke dalamnya syekh siapa, ziarah ke makamnya syekh siapa, itu perlu. Karena diduga kuat rumahnya, sekitar pondoknya, tanah-tanah itu dulu pernah diinjak oleh masyayikh, ya. Terus kalau punya duit umroh, sampailah ke Madinah. Begitu kakimu menginjakkan ke Madinah, yakinlah tanah itu pernah diinjak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi debu yang barokah. Semoga Allah memberi manfaat kita lantaran debu yang terinjak oleh kaki para masyayikh. Wa amaddana, dan semoga Allah menolong kita bimadadihim, lantaran pertolongan para masyayikh. Aslinya Allah itu menurunkan pertolongan kepada para masyayikh karena merekalah yang terus mendekat kepada Allah. Tapi lantaran kita dekat dengan masyayikh, kita pun akhirnya kecipratan, kesababan, madad itu pertolongan. Kalau sampean mengucap kepada Nabi, kepada Syekh Abdul Qadir, kepada wali al-madad, al-madad, itu jangan diyakini full bahwa merekalah yang menurunkan pertolongan tanpa Allah. Jangan begitu.
Membaca itu kepada Al-Madad, ya waliyallah Al-Madad, ya Syamsul Qadir Al-Madad. Pertolonganmu kami harapan, pertolonganmu kami harapan. Maksudnya itu tadi, ini. Allah aslinya menolong panjenengan. Hanya karena kami dekat panjenengan, muka-muka pertolongan itu juga berimbas kepada kita. Itu makna Al-Madad. Dengan begitu penghormatanmu kepada wali ada, keyakinanmu bahwa wali itu dekat Allah ada, tanpa kehilangan tauhid. Wahabi itu enggak mau begitu-begitu karena dianggap itu enggak bertauhid. Wong minta pertolongan kok kepada selain Allah. Wahabi enggak mau. Kita mau karena ada dalil. Nah, bagaimana supaya dalil enggak terbuang tanpa kehilangan tauhid? Yaitu tadi rijalallah, ibadallah, rijalallah, aghisuna. Liajlillah, loh, ono kalimat liajlillah. Wahai para hamba Allah, wahai wali-wali Allah yang hebat-hebat, rijalallah. Aghisuna, tolonglah kami. Tapi dengan pertolongan yang sejatinya itu dari Gusti Allah. Paham ya? Wa amaddana bimadadihim. Ya. Itu apa itu syair yang bi Rasulillahi wal badawi apa? Warijalin min bani Asad dulu apa? Kan ada begitu ya? Apa itu? Warijalin min bani Alawi bi Rasulillahi wal badawi. Terus madad tu yadi lah, madad, ngerti ya? Kutadahkan tanganku kepadamu. Bukan hakikatan zaman berdoa kepada wali itu, ya. Itu mirip-mirip kalau di hadis Bukhari juz 4, 99, ada orang Badui datang ke makamnya Kanjeng Nabi. Terus matur di depan makam, ya Rasulullah, istasqi li ummatika. Wahai Rasulullah, padahal sudah wafat Rasul. Wahai Rasulullah, mintakan hujan kepada Allah Tuhanmu. Nah, bukan minta hujannya kepada Kanjeng Nabi, ya gitu. Jadi tabarukan, tawasulan, itu ada semua hadisnya di Bukhari Muslim. Hanya bagaimana, karena itu ada hadis berarti sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu kita kerjakan, kita yakini kebenarannya tanpa kehilangan tauhid. Yakinlah yang menciptakan, yang menurunkan barokah sejatinya Gusti Allah. Bertauhidlah tanpa menafikan barokah. Bertabarukanlah tanpa kehilangan tauhid. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Yang orang awam tabarukan, wali-wali, sampai kadang lali Gusti Allah. Khawatir itu kehilangan tauhid. Yang Wahabi full murni tauhid, mengingkari tabarukan. Nah, enggak benar. Nah, kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, saat kita kenceng tauhidnya, tetap tabarukan. Saat kita bertabarukan, bertawasulan, tetap yakin sejatinya semuanya dari Allah, tanpa kehilangan tauhid. Sunnah Rasul enggak kita ingkari, hadisnya sahih. Tauhid enggak boleh hilang dari hati. Nah, clear ya. Nah, jadi wong NU kudu cerdas. Wa dzalika li anna lidzikri turuqan katsirah. Hal yang demikian itu karena li anna lidzikri, karena zikir itu mempunyai turuqan, banyak cara, kasiratan yang banyak, wa kaifiyatin, dan banyak kaifiyah, tata cara, adidatan yang berbilang banyak. Ono sing gila-gilo, ono sing meneng, ya tak? Ya, ikuti aja zaman mondok di mana, ikuti itu. Indal masyayikh, menurut para masyayikh. Minha adalah di antara turuqan katsirah, cara membaca zikir,
am yadda'a biqauli la ilaha min famil qalbi. Hendaknya mengawali dengan ucapan la ilaha itu dari mulut hati. Ka'annahu seakan dia itu yukhriju mengeluarkan minhu dari dalam hati ma siwallah apa saja yang selain Gusti Allah. Lalu wa yamuddal unuqa wa yamuddal unu wa yamudda dan memanjangkan al unuqa leher wa ra'sa dan kepala ilal janibil aiman ke arah sisi yang kanan. Nah, begini, kayak model mergosono, gading, itu membaca la ilaha illallah kalau pelan begini. La, mulut hati yang menghadap ke atas, kita awali dari sana, la ilaha illallah. Kalau cepat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, jadinya begitu. Illallah itu apa? Allah, sifat-sifat Allah, asma Allah, tentang akhlak yang baik, dimasukkan ke dalam hati. La ilaha membuang sifat yang tidak baik. Hal apapun yang selain Allah dikeluarkan dari hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadinya gila-gilu. Enggak syukur begini. Ada sebagian jamaah yang Thariqah Qadiriyah anak sampai tianya Mbah Yerori itu begini. Karena lanjut dari Ya Arhamar Rahimin. Thumma salat wa salam ala syafi'il anam wal ali ni'mal kiram wa sahbi wa tabi'in ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farid alal la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sampai sowe, sampai keringetan. Masing-masing syekh punya tata cara sendiri mewiridkan la ilaha illallah. Terus kadang kalau Mbak Mas Duki menganjurkan meneng enggak usah begini, udah meneng aja baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau pengen cepat meneng, kalau begini kesel. Ya. Kayak saya biasanya itu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Ya. Dan sama-sama dapat poin. Yang menang cepat per la ilaha illallah mungkin enggak terlalu karena menang cepat. Tapi sama-sama dalam waktu 2 detik bisa dapat 200, ya kan? Nah, cilik-cilik tapi pengakeh, suwe-suwe yo akeh. Terus yang pelan-pelan, la illallah, la illallah, la illallah. Dalam 2 menit paling dapat 50. Rotok gede-gede tapi mekur 50. Nah, terserah aja milih yang mana. Cilik-cilik akeh apa gede-gede senajan titik. Kula milih cilik titik. Cilik titik ya la ilaha illallah ping 10 meneng la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha melayu oleh cilik titik ngono-ngono gelem lapo selak bal-balan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tadi? Diawali dari mulut hati mengucap la ilaha la ya ta? Diodot gulu kepala ke arah kanan lalu ke arah kiri. Wa yadribah hendaklah memukulkan bi kalimati illallah dengan kalimat illallah dipukulkan lagi ala famil qalbi ke mulutnya hati lagi. Apa? Niat memasukkan semua apapun yang berasal dari Gusti Allah, ilmu laduni, ilham, hidayah, rahmat, sifat yang baik-baik. Ka'annahu seakan-akan orang itu yudkhilu memasukkan fi ke dalam hati syai'an sesuatu min anwarillah dari nurnya Gusti
Allah. Wa yajharu dan hendaklah mengeraskan bisautir robti suara yang menyambungkan yang apa? Kalau la ilaha itu pedot putus disambung dengan kalimat illallah. Nah, kalimatur robti itu illallah itu dikeraskan. Kalau model begini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, yang pas illallah dikeraskan kayak Alfitro ke dinding Bayerori. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, illallah dikeraskan. Wawu adalah ad-darbu memukulkan di kalimat tauhid illallah. Dipukulkan kemana? Fil qalbi al-lahmi as-sanubari. Ke dalam hati yang berwujud daging itu. As-sanubari yang kayak daun waru itu. Suma kemudian allalah musonib memberikan ilat alasan al-ityana bitahlil. Ngelakoni bacaan tahlil ala tariqatil masyayikh. Mengikuti thariqahnya para masyayikh. Apa perlunya? Litara bihi naron wa nuron hasila bi tariqatin ma'hudatin limasyayikhin litara bihi naron wa nuron hasila, agar dengan tata cara itu litara biha kamu bisa berhasil mendapatkan nur. Kalau zikir la ilaha illallah terbimbing syekh, mudah berhasil mendapatkan nur. Faka'annahu qala, seakan-akan musannaf ini dawuh, wakti lakukan olehmu bitahlili tahlil alama berdasar tata cara dzukira yang telah disebut tadi, dengan tujuan li'ajli antara naron wa nuron, agar kamu bisa melihat api dan cahaya. Wal muradu binari dzikri, yang dimaksud apinya zikir adalah takhallil qalbi minal kudurat kadrun. Bersihnya hati, api itu kalau dinyalakan membakar kotoran-kotoran. Yang dimaksud zikir sampai melihat api, itu zikir sampai kotoran hati, dendam, dengki, sombong itu terbakar, hilang. Hatinya jadi takholli, jadi bersih, jadi kosong dari itu semua. Itu namanya takholli. Setelah itu terisi dengan yang baik-baik, biar padang. Itu namanya tahalli, dapat nur. Ya naron ya nuron. Yang dimaksud apa tadi? Apinya zikir, yaitu takhallil qalbi, kosongnya hati, bersihnya hati, anil minal kuduro, dari kotoran-kotoran, an-nafsaniyah, yang bersifat nafsu, wabinurihi, yang dimaksud dengan nurnya hati, yaitu tahalli al-qalbi, berhiasnya hati, bil anwar, dengan cahaya-cahaya, al-mustalzimati, yang itu menjadi akibat dampak li safair ruh, beningnya ruh. Kalau bening otomatis ada cahaya. Kaca kalau dielapi terus bening, otomatis mengkilat, bisa menangkap cahaya. Kalau burek, akeh debune enggak bisa menangkap cahaya. Wal asrori, dan berbagai rahasia. Wasani tabi'un lil awal. Yang kedua itu mengikuti proses yang pertama. Apa yang kedua? Tahalli. Yang pertama takholli, yang kedua nur, yang pertama nar. Yang pertama nar, yang kedua nur. Yang kedua itu ngikuti yang pertama, selagi belum
terbakar kotorannya, belum bersih kotorannya, ya enggak bisa hati bercahaya. Yang kedua itu ikut yang pertama, fa'awwalan tasilu hararatu nari dzikri ilal qalbi. Pertama-tama tasilu sampai hararatu nari dzikri, panasnya api zikir, sampai ke mana? Ilal qalbi, sampai ke hati. Lalu watuhriku, dan panasnya api zikir itu membakar kulla wasfin damim, setiap sifat yang tercela di dalam hati. Makanya kalau orang awal-awal dari orang enggak keruan-keruannya, oleh kiai tidak banyak zikir, sumpek panas, gak kerasan, gak wen. Karena masih proses membakar sifat-sifat yang tidak baik itu dibersihkan. Ikuti aja. Sumpek-sumpek santri anyar lapon enggak sejak zikir gak enak. Ikuti aja. Nanti di sini setengah tahun, 1 tahun, lama-lama merasakan kenikmatan, nyaman. Masih terbakar, ya. Gak enak, gendaan kaule, engkau. Mangkel, panas. Pertama-tama sampailah panasnya api itu ke dalam hati, membakar sifat-sifat yang tercela. Summa kemudian yadharu muncul, tampak di dalam hati nurut tajalli, ya, cahaya terangnya sifat-sifat Allah. Jadi hati itu ngerti betul Allah itu Maha Esa, Allah itu Maha Kuasa, Allah Maha Sempurna, Allah Maha Rahman Rahim. Orang yang mengerti begitu, melihat umat enggak karu-karuan itu enggak ngamuk. Ada banyak kemungkaran, ya, enggak ngamuk pada orangnya. Yang muncul karena ada Rahman Rahim Allah. Yang muncul kasihan, ya Allah kasihan umat Allah kok kayak begini. Malam mereka-mereka yang masih banyak maksiat didoakan oleh kiai. Kayak yang di tibaan itu. Ya. Ya Rabbi waghfir li kulli mudznib. Ya Rabbi la taqta rajana. Ya Allah ampuni setiap mereka yang suka berbuat dosa. Nah malam sering didoakan. Lama-lama orang awam yang kadang maksiat, suwe-suwe dosane di ngapura Gusti Allah, lama-lama menjadi baik. Lama-lama suwan kiai, suwannya macam-macam. Entah karena anaknya daftar enggak keterima, lama-lama gelem suwan kiai. Ada masalah dengan polisi, lama-lama suwan kiai. Anaknya sakit, enggak waras-waras, lama-lama suwan kiai. Itu sekedar sababiyah. Nah lama-lama dia kerasan, enak ternyata dengan kiai. Suwe-suwe gelem dadi jamaah kiai, suwe-suwe gelem sholat. Itu kalau kiai-kiai itu melihat kemungkaran itu, menentang kemungkarannya, tapi enggak membenci orangnya disayangi. Kenapa? Kiai hatinya terus ingat Allah itu Rahman Rahim. Ya, lek gak kiai ngamuan. Wong awam enggak ngerti apa-apa, diamuk ya tambah ngamuk. Ikut kiai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tampaklah nurut tajalli. Tampak dari mana? Tajalli itu padang jelas memandang sifat dan kekuasaan Allah. Min hadratil mutajalli. Saking ngarsane Gusti Allah al-mutajalli. Wa hadza huwal muradu biqaulih. Ini yang dimaksud dengan ucapan musannif fayudhi'u wajhul qalbi bin nuril jali, mana fayudhi'u wajhul qalbi bin nuril jali wa yasiru madhmumut taba'i'iza ila, sifat tercela menjadi hilang. Maksudnya idza hasala nalika hasil fil qalbi ing dalam ati naru zikri, panas zikir. Malam kalau zikir kan sumuk kan? Sumuk apa enggak itu? Sampai keringetan kan?
Wa nuruhu dan tampak nurnya zikir, kalau sudah tampak nar dan nur, yudhi'u maka menjadi bercahaya, bersinar, wajhul qalbi, wajahnya hati. Maksudnya zatu, wujudnya hati itu, bin nuril jali, dengan cahaya yang terang. Maksudnya al-wadhihi, cahaya yang jelas. Al-hasili, yang mana cahaya itu berhasil. Dari mana? Min ta'siri nari dzikri, dari pengaruhnya api zikir. Nyun sewu, api itu awalnya membakar kotoran-kotoran. Kalau kotoran yang dibakar itu sudah hilang, maka tinggal muncul terang. Kalau di kompor biru itu, kompor di situ banyak kotoran, bekas intip-intip macam-macam, ledak-ledak garing neng kompor. Dinyalakan, jret, merah, masih membakar yang kotor-kotor itu ya. Kalau yang kotor-kotor sudah bersih terbakar semua, tinggal muncul nur yang biru itu. Tuh. Kalau dulu zaman ngerti pitromak, lampu zaman kuno itu strongking, ya itu awalnya kan pakai minyak dipompa begini. Awalnya bulu murub abang, terus saja. Dipompa itu sama disentrong angin. Nah, setelah kotoran itu habis, tinggal muncul yang putih, abangnya hilang. Itu pengaruh dari nar, lama-lama menjadi nur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasiru, dan jadilah madhmumut tabai, tabiat sifat-sifat yang tercela. Maksudnya al-madhmum, sesuatu yang tercela, minat tabai, awsafit tabi'ah, yakni sifat-sifat pembawaan, sifat bawaan. Zailan itu menjadi sirna ani nafsi, dari jiwamu, dari hatimu. Wa iza zalat min qalbika, dan apabila menjadi sirna, hilang, min qalbika, dari hatimu, al-awsaf az-zamimah, sifat-sifat yang tercela, wa tahalla, dan hatimu berhias, bil awsaf al-hamidah, dengan sifat-sifat yang terpuji, zitta nuron ala nur, maka kamu bertambah padang di atas padang. Kamu sendiri mendapat nur hidayah dari Allah, lalu bertambah hatimu sendiri juga padang. Padang ketemu padang, semakin padang. Ini meripatmu peteng entah merem atau belen atau rabun atau apalah. Matahari itu muncul seterang apapun, lek meripatmu merem ya tetap peteng. Nggak ada gunane muncul sinar matahari tapi meripatmu merem. Yang sempurna itu meripat melek, kalau penyakit Allah mengeluarkan matahari. Hidayah nur dimunculkan Allah, kau menyambut dengan mata melek. Sebaliknya zaman mengandalkan ikhtiar hebatmu, wiritan macam-macam, melek. Meripatmu melek, hebat, tapi Allah enggak berkenan mengeluarkan matahari. Melek kaya ngopo kon ya pancet peteng ae, Allah enggak mengeluarkan mata. Yang benar kita ikhtiar, zikir, ibadah, meleo dan mohon kepada Allah supaya Allah kerso memunculkan matahari. Kalau matahari hidayah Allah munculkan, kita sebagai hamba juga menyambutnya dengan baik. Kalau sudah meripatmu melek, srengenge metu padang. Ngerti ya? Nur ketemu nur, nurun ala nur. Yahdillahu li nurihi mayyasha.
Nah, nek jadi paham begini, zaman jadi ngerti baru apa faedah zikir, faedah ibadah, faedah ngaji. Jadi ngeh. Oh, ngono to. Jika telah hilang dari hatimu sifat-sifat yang tercela tadi, wa tahalla bil awsafil hamidah, dan berhias dengan sifat-sifat yang terpuji, kamu tambah padang di atas padang dari Gusti Allah, wasirta ahlan lil musyahadah, dan ketika meripat melek situasi padang, serta kamu menjadi ahlan, menjadi orang yang layak mampu lil musyahadah untuk melihat kebesaran Allah, melihat sifat-sifat Allah, allati hiya nikmatun azimah, yang mana mampu musyahadah itu merupakan nikmat yang agung alaika atasmu. Fasir, jadilah kamu mutahilan, orang yang mampu layak lihadzi ni'mah, menerima kenikmatan musyahadah ini al-azimah yang agung. Caranya dari langkah pertama bimuwadzabatika ala dzikri, dengan ajakmu mengikuti ajakmu ala dzikri zikir. Apa ajak itu? Istiqomah. Fa'ala qadril muwadzabah ala dzikri bisyaraitihi tadharun natijah. Fa'ala qadril muwadzabah, maka sesuai dengan ukuran muwadzabah, keajekan seseorang, keistiqomahan orang, ala zikri, membaca zikir, bisyaraiti, dengan syarat-syaratnya zikir, sesuai dengan itulah tadharu, akan tampak muncul an-natijatu, hasilnya. Podo-podo mondok neng kene neng Gading neng Mergosono sekian tahun, seberapa banyak kau hasilkan, ya seimbang, seiring, sesuai dengan seberapa banyak kamu muwadzabah, ajak istiqomah membaca zikir jamaah, qobliyah, ba'diyah, deres, sholawatan, ngaji kitab, diikuti terus. Nah itu nanti di sini 6 tahun atau berapa. Saya dulu di Mergosono 9 tahun. Itu dapatnya banyak, hasilnya banyak. Asal muwadzabah apa? Ajak. Lek dangtek umat-umatan. Apa umat-umatan? Pas mood, pas kumat ayane mungker ning kamar iki lapoi. Males. Lagi males gak mood. Ditolok HP ini ternyata ono kalimat teko areke, Mas wis prai putus-putus. Oh diluk-diluk umat-umatan. Dokser ya. Sing Al-Fatihah.